Karena arena pertarungan tidak cocok untuk kesatria pembunuh, 4 pilar dikeluarkan untuk menjamin persaingan secara adil. Kehadiran 4 pilar ini di tengah arena sangat menguntungkan bagi para pembunuh. Jika tidak ada pilar-pilar di arena yang luas dan datar ini, para kesatria pembunuh tidak memiliki cara untuk menunjukkan kecepatan, kemampuan menghindar, dan penyembunyian mereka. Xing Xuan menggerakkan matanya, menatap Long Hao Chen dengan tatapan hati-hati dan di dalam hatinya mengeluh. Mengapa aku lawan pertamanya? Tolong biarkan orang lain bertukar denganku, setidaknya untuk membiarkan aku melihat reaksi kakak Cayer. Pertandingan dimulai. Seiring dengan suara keras wasit, Xing Xuan tidak mundur, siluetnya langsung berkelap-kelip sebelum menghilang di balik pilar. Untuk seorang pembunuh yang luar biasa, hal yang paling penting adalah untuk tidak pernah membiarkan lawan mengetahui lokasi yang pasti. Long Hao Chen berdiri di sana, tanpa mengikutinya. Dia justru diam untuk menyimpan kekuatan. Dalam kelompok ketiga, dia adalah satu-satunya ksatria. Alhasil, lawannya sama sekali tidak tahu seperti apa gaya bertarungnya. Menyimpan kekuatan, ini bukanlah skill yang biasa digunakan, bahkan di dalam kuil ksatria, banyak orang yang tidak mengetahuinya, apalagi orang yang datang dari kuil lain. Orang lain bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Long Hao Chen. Saat ini Long Hao Chen menggunakan, menyimpan daya, dia bergerak sampai batas tertentu. Perisai di tangan kirinya menutupi dadanya sementara pedang cahaya di tangan kanannya condong sejajar dengan tanah. Dengan satu kaki ke depan, dia mengambil kuda-kuda yang akan memberinya waktu reaksi terbaik. Xing Xuan disembunyikan di balik pilar. Setelah dengan cepat pindah, dia melihat gerakan Long Hao Chen. Dia tidak mengenali skill menyimpan kekuatan, tapi persepsi para asasin sangat tinggi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Long Hao Chen menjadi semakin berbahaya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kemampuan yang dia gunakan adalah salah satu yang semakin kuat semakin lama bertahan. Sangat tidak mungkin bagi orang lemah untuk bisa memasuki tahap akhir. Xing Xuan segera mengalihkan pikirannya dari kakak perempuan Cayer, dan segera merespons menggunakan naluri pertempurannya. Saat sosoknya berkelap-kelip, dia sudah melompat ke langit, tiba di sebelah pilar yang terletak di sisi kiri punggung Long Hao Chen. Saat dia melompat, selaput yang terbuat dari kulit muncul di kedua lengannya. Ini adalah peralatan khusus milik pembunuh, yang disebut sayap pertahanan yang memungkinkannya meluncur dalam jarak dekat. Itu juga bisa digunakan untuk menangkis serangan lawan, dan merupakan salah satu peralatan favorit yang digunakan oleh pembunuh di bawah langkah ke-6. Skill menahan nafas. Keterampilan ini adalah yang diperlukan untuk pembunuh. Xing Xuan saat ini seperti daun pohon, dan tidak mengeluarkan suara apapun saat dia jatuh ke tanah. Dia mendekati Long Hao Chen dari belakang, tidak hanya dengan cepat, tetapi juga tanpa menimbulkan getaran sedikit pun di udara. Long Hao Chen telah mempertahankan postur pertahanan aslinya selama ini, saat ia menggunakan skill menyimpan kekuatan. Kabut berwarna kuning keemasan yang mengelilinginya tampak semakin mengintimidasi. Xing Xuan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Long Hao Chen, hendak menyerang. Dua belati hitam pekat muncul di tangannya. Tangan kirinya mengarah lurus ke punggung Long Hao Chen, sedangkan tangan kanannya mengarah ke lehernya. Tentu, jika Long Hao Chen tidak bereaksi, Xing Xuan tidak akan benar-benar membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan kompetisi, bukan pertarungan hidup dan mati. Dalam sepersekian detik, saat Xing Xuan hendak menyerang, Long Hao Chen mulai bergerak. Dia dengan cepat melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kanannya, hanya setengah langkah, dan segera, bahunya bergerak saat dia berbalik ke sisi kirinya. Sementara itu, kaki kanannya berfungsi sebagai tumpuan tubuhnya untuk berbalik dengan cepat, menghadap Xing Xuan yang sebelumnya berada di belakang. Sapuan Xing Xuan secara alami tidak berpengaruh, dan belatinya yang menusuk ke arah punggung Long Hao Chen terjadi menyerempet baju zirahnya, menghasilkan percikan di atasnya, tanpa mengenai tubuhnya. Shield Charge. Pusat gravitasi Long Hao Chen tidak goyah sedikit pun saat dia mengeluarkan skill ini. Perisai radiasi bersinar dengan intens, saat lingkaran cahaya yang kaya langsung meluas ke depan, berubah menjadi perisai besar dan langsung menabrak Xing Xuan. Ini adalah orang di langkah kelima. Xing Xuan mengetahui tingkat kultivasi Long Hao Chen melalui kekuatan Shield Charge yang luar biasa. Dia tidak bisa memikirkan hal lain, karena tubuhnya langsung meringkuk, memancarkan energi spiritual saat kedua belatinya melesat maju dengan kecepatan ringan, langsung menusuk ke perisai radiasi.
Dengan suara keras, Xing Xuan sampai terbang ke atas. Karena kultivasi Long Hao Chen telah menembus batas langkah kelima, shield charge yang terbuat dari energi spiritual cair ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa diblokir oleh Xing Xuan, bahkan tanpa penambahan efek penambah daya, tubuhnya langsung terbang terpental. Tapi seorang pembunuh juga memiliki beberapa kelebihan. Dalam waktu singkat, setelah terpental oleh serangan hebat ini, Xing Xuan mengambil kesempatan untuk melompat, memanfaatkan dorongan yang mencengangkan. Setidaknya, dia tidak mengalami cedera berat. Serangan keterampilan ksatria langkah kelima Long Hao Chen tidak berhenti sampai di situ. Segesit angin dan panas seperti api, seluruh tubuhnya meluncurkan serangan, muncul seperti sambaran petir, dan langsung membidik lawannya. Bilah yang terbuat dari cahaya memenuhi atmosfer, itu adalah ujung cahaya keemasan yang diluncurkan. Pada saat ini, Xing Xuan tidak memiliki dukungan apapun di tengah udara. Lebih lanjut menambahkan fakta bahwa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa karena serangan itu, bagaimana serangan ini dapat dengan mudah dihindari? Jika dia terkena duri cahaya ksatria langkah kelima Long Hao Chen ini, pertandingan pasti akan berakhir sebagai kekalahannya. Tingkat pelatihan Xing Xuan luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan semua talenta muda lainnya, dan fakta bahwa dia berhasil melewati babak penyisihan membuktikan fakta bahwa dia sama sekali tidak lemah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia merentangkan tangan kirinya, merentangkan sayap pertahanannya. Mengandalkan kemampuan defleksi cepat sayap pertahanannya, dia menghindari bahaya sedikit, menghindari duri cahaya Long Hao Chen. Tepat setelah kedua kakinya mendarat di tanah, dia langsung menghilang di balik pilar batu. Wajah Long Hao Chen tampak tiba-tiba tercengang, tapi dia tidak segera mengejar dan menyerang. Kakinya terhenti, dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, dia menggunakan menyimpan daya sekali lagi. Melihat penampilannya yang pendiam dan acuh tak acuh, jelas bahwa dia tidak khawatir sedikit pun. Tersembunyi di balik pilar, Xing Xuan mengambil seteguk demi seteguk udara. Tidak heran dia bisa menjadi teman kakak cair. Dia ternyata adalah orang dari langkah kelima. Aku tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi dalam pertarungan turna round ini, aku mungkin memiliki peluang tipis. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangmu, walaupun energi spiritual yang kamu kumpulkan bersama tumbuh semakin kuat. Apa gunanya jika kamu tidak dapat menemukan keberadaanku? Berpikir sampai titik ini, Xing Xuan berbalik ke arah yang berlawanan, berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak sedikit pun. Long Hao Chen tampaknya tidak khawatir sedikit pun karena tidak dapat menemukan keberadaan lawannya. Tidak hanya dia mempertahankan menyimpan kekuatan, dia juga menutup kedua matanya, sedikit demi sedikit. Seluruh arena segera tenggelam dalam keheningan. Namun, wasit tidak menghentikan pertarungan semacam ini, sebagai raja perang dari langkah ketujuh, dia secara alami memahami skill menyimpan kekuatan. Setelah Long Hao Chen akan menyia-nyiakan seluruh energi spiritual internalnya, jika dia tidak segera melancarkan serangan, energi spiritualnya secara alami akan tersebar, dan dapat menyebabkan dia kalah dalam pertandingan ini. Wasit ini tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang Long Hao Chen rencanakan. Apa yang dia tidak mengerti adalah alasan mengapa Long Hao Chen berdiri tak bergerak dan terus menyimpan kekuatan. Apa gunanya bertindak seperti ini? Xing Xuan yang tersembunyi selama ini mengamati tindakan Long Hao Chen. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa tidak berdaya. Seluruh tubuh Long Hao Chen sudah berkilauan dalam warna emas karena menyimpan kekuatan. Esensi cahaya kaya yang berkumpul di sekelilingnya ini benar-benar menakutkan, serangan yang akan mengikutinya benar-benar akan menjadi sangat berbahaya. Xing Xuan tidak memilih pilihan lain, dia hanya bisa menyembunyikan dirinya, terus menggunakan skill pembunuh menahan nafas karena dia tidak berani bergerak sedikit pun. Selain itu, melihat mata tertutup Long Hao Chen, dan memikirkan kembali serangan tirani cair sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan kekuatan serangan yang masuk. Sama seperti itu, waktu terus berlalu, skill menyimpan kekuatan Long Hao Chen terus berlanjut dan sudah berlangsung cukup lama. Pada saat ini, Long Hao Chen akhirnya memulai langkah selanjutnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar, dia mengangkat pedang cahaya di tangannya. Semburan putih menyala meletus dari bilahnya, dan dalam waktu satu tarikan napas, pedang cahayanya telah berubah menjadi pedang suci. Karena konsentrasi energi spiritual yang sangat besar yang dikumpulkan oleh menyimpan kekuatan, pada saat dia menggunakan pedang suci, energi yang tersimpan sepertinya sudah berkurang secara drastis. Tatapan Long Hao Chen melesat ke arah pilar.
Sepertinya dia melihat targetnya melalui itu. Masih tersembunyi, Xing Xuan menghela nafas lega. Dikarenakan pilar yang dilihat Long Hao Chen bukanlah pilar yang digunakan dia untuk bersembunyi. Meskipun kekuatan Long Hao Chen sebelumnya ditampilkan sangat besar, jika menyimpan kekuatannya disia-siakan seperti itu, pasti dia akan kehilangan kesempatan untuk menang atas lawannya. Dan paling-paling, pertandingan akan berakhir dengan seri, dan dengan cara ini, Long Hao Chen tidak perlu takut akan kebencian yang datang dari kakak Cair terhadapnya. Saat Xing Xuan membuat rencana dalam pikirannya, pedang cahaya di tangan Long Hao Chen akhirnya ditebang. Cahaya putih yang menyala-nyala berubah menjadi tepi cahaya besar yang memenuhi atmosfer, tetapi yang mengejutkan Xing Xuan adalah bahwa meskipun Long Hao Chen melihat ke arah lain, ujung cahayanya diarahkan tepat ke arahnya. Mustahil. Bagaimana dia bisa menemukanku? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Xing Xuan. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menghindarinya? Hanya surga yang tahu seberapa kokoh pilar ini, dan serangan cahaya suci yang dihasilkan oleh pedang suci Long Hao Chen ini bahkan membuat Raja Perang ini merasakan tekanan yang mengancam. Apalagi Xing Xuan, tekanan semacam ini bahkan mempengaruhi pikiran bawah sadar Raja Perang, meninggalkan seutas ketakutan. Kedua kaki mengerahkan kekuatan untuk bergerak maju, ke arah pilar batu, saat Xing Xuan menerjang, mencoba menghindari serangan Long Hao Chen. Namun, pada saat ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba bersinar dengan sinar merah, terbang ke arah Xing Xuan, karena tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan merah di sekelilingnya. Ini adalah keterampilan ksatria dari langkah ke-6 kunci. Bahkan Yang Wenzhao, dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-5, menemukan keterampilan kunci ini cukup mengancam, apalagi Xing Xuan ini yang tingkat kultivasinya cukup rendah daripada Long Hao Chen. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan menghindarnya, skill mengunci selesai dalam sekejap, dan serangan pedang suci langsung memutar udara, bertujuan untuk menyerangnya saat Long Hao Chen mengejarnya. Untuk pembunuh, yang paling ditakuti adalah skill mengunci yang digunakan oleh para ksatria. Ketika seorang pembunuh berlatih ke langkah ke-6, mendapatkan kemungkinan mempelajari skill tembus pandang, dia masih akan dilawan oleh skill mengunci. Namun, seperti skill mengunci berwarna merah ini muncul dengan cepat, juga cepat menghilang. Setelah berkedip sesaat, lampu merah ini menghilang. Karena Xing Xuan terus terbang menjauh, serangan pedang suci tidak memiliki target untuk dicapai, dan hanya bisa berhamburan di tanah. Tanah kuning itu tiba-tiba menjadi cerah, membuat pemandangan mencengangkan muncul di mata para pesaing lainnya. Di tanah jurang besar muncul, dan semua tanah kuning di sekitarnya berubah menjadi coklat, jelas dari efek serangan panas yang menyala-nyala. Aura intens dari atribut cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tanah. Saat kedua kaki Xing Xuan menyentuh tanah, matanya berbinar dengan tatapan bingung yang tak terhingga. Dalam sepersekian detik, dia merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Melihat sekeliling, begitu dia melihat jurang yang sangat besar ini, pakaiannya mulai basah oleh keringat dingin. Jika serangan tirani seperti itu mengenai tubuhnya, dia takut tidak akan ada tulang yang tersisa darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen telah secara sukarela menghapus skill mengunci sehingga serangan ini tidak akan benar-benar mengenai tubuhnya. Benar-benar ketakutan dan sangat gugup di dalam dirinya, dengan rasa ketakutan dia berkata, "Aku mengakui kekalahanku, terima kasih, karena kekasih kakak perempuanku masih bersikap lunak terhadapku." Seperti yang diharapkan, dia mengakui kekalahannya. Tetapi sebutan yang diucapkan oleh Xing Xuan membuat Long Hao Chen terkejut sekaligus bingung. Kekasih kakak perempuan. Apa maksud kekasih kakak perempuan itu? Pemenang dari pertandingan ini adalah kesatria nomor 97 Long Hao Chen. Wasit menyatakan Long Hao Chen sebagai pemenang pertandingan ini, wasit merasa heran kepadanya. Kesatria dari langkah ke-7, apa kemampuan yang Long Hao Chen andalkan untuk menemukan lokasi Xing Xuan? Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kapasitas mental Long Hao Chen benar-benar berbeda dari orang biasa, yang sama sekali tidak dapat segera menemukan pembunuh menggunakan skill menahan nafas. Sebelumnya, ketika Xing Xuan menghindari dan menyembunyikan diri darinya, Long Hao Chen mengandalkan persepsinya yang kuat, dan kapasitas mental untuk mengikuti gerakan Xing Xuan. Dia menutup kedua matanya untuk fokus menggunakan kapasitas mentalnya untuk menentukan posisinya yang akurat. Kesatria dari langkah kelima ini sudah cukup untuk membuat semua pesaing lain dari grup ketiga ini waspada.
Mereka jelas melihat bahwa Long Hao Chen tidak melepaskan tunggangannya sama sekali. Jika ksatria dari langkah kelima ini juga memiliki tunggangan yang kuat, kekuatannya pasti berada di puncak tertinggi. Yang paling suram bagi pembunuh adalah skill mengunci. Long Hao Chen ini secara mengejutkan memiliki keterampilan seperti itu yang biasanya digunakan oleh ksatria langkah ke-6. Tanpa ragu sedikit pun, yang bisa mereka tuju hanyalah kemungkinan menjadi yang kedua di grup ini.